Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Huria, NIM 1912111152 dari kelas 2C S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak-anak dan remaja dengan HIV atau AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV adalah retrovirus atau jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T atau seri yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Jika dibiarkan, virus ini dapat berkembang menjadi penyakit AIDS. Lebih dari 2,8 juta anak dan remaja hidup dengan HIV pada tahun 2019. Hampir 9 dari 10 di Afrika Sub-Sahara. Hanya 53% anak-anak dan remaja yang terinfeksi yang menjalani pengobatan HIV dibandingkan dengan 85% wanita hamil yang hidup dengan HIV. Di Indonesia, sampai 2018, pengidap HIV pada anak dan remaja atau di bawah 19 tahun terus bertambah, mencapai 2.881 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2010, yaitu sebanyak 1.622 anak terinfeksi HIV. Melansir Kompas, data Kemenkes, total 1.447 usia 0 sampai 14 tahun yang terkena HIV dan 324 anak lainnya positif AIDS. Akhir 2018, data yang sama juga menunjukkan 1.434 kasus HIV pada angka usia 15-19 tahun dan 288 anak remaja lainnya positif AIDS. Ada dua jenis HIV, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 yaitu paling sering ditemukan di Afrika. 93% orang pernah terinfeksi HIV tertular oleh HIV tipe 1. Sedangkan HIV tipe 2 lebih jarang ditemukan. Cara penularannya sama, yaitu cairan tubuh yang mengandung virus seperti darah, ASI, dan hubungan seks. Penularan HIV tipe 2 lebih rendah dibandingkan HIV tipe 1. Ada 3 cara penularan HIV. Yang pertama yaitu ada mode transmisi, yang mana kontraksi seksual, paparan perkutan atau membran mukosa terhadap janin atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua yaitu waktu transmisi, intrauteria, intrapartum, dan pasca persalinan. Yang ketiga yaitu faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV. Jumlah CD4 ibu rendah. Adanya penyakit menular seksual tetapi adanya difodin stroma hamil. Viral load ibu tinggi selama hamil pertama dari ibu ke anak menyebabkan hampir semua infeksi HIV baru pada para remaja populasi. Tujuan utama perawatan prenatasi pada ibu hamil dengan AIDS adalah untuk menurunkan viral load-nya dengan memberikan terapi ART yang sangat aktif selama kehamilan. Bayi yang lahir dari ibu HIV positif dapat dites positif untuk antibodi HIV. Hasil ini sebenarnya merupakan ukuran antibodi ibu dan
bukan indikasi infeksi yang sebenarnya. Bayi mungkin tetap memiliki antibodi HIV pasti selama 18 bulan karena kecepatan peluruhan antibodi HIV ibu yang sangat lambat. Oleh karena itu, infeksi yang sebenarnya pada bayi harus dikonfirmasi dengan mendeteksi HIV dalam kultur atau dengan tes PCR untuk DNA RNA HIV. HIV dapat ditularkan setelah melahirkan melalui ASI. Tingkat infeksi terus meningkat pada populasi remaja, terutama melalui paparan seksual. Di sini ada patofisiologinya, yaitu satu-satunya tujuan HIV adalah untuk mereplikasi atau membuat salinan dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ia memasukkan sel pada dasarnya, mengambil alih DNA dan memerintahkan sel untuk membuat salinan HIV. Setelah itu kita masuk ke dalam pengkajian pada HIV pada anak dan remaja. Sebagian besar anak yang terinfeksi HIV mengembangkan gejala dalam tahun pertama kehidupan. Yang kedua yaitu anak yang terinfeksi HIV biasanya datang dengan limfadenopati umum, pembesaran hati dan limfa, gagal tumbuh, sariawan, diare, dan perkembangan dan infeksi yang sering. Setelah itu ada aspek keperawatan bayi dan anak HIV positif. Aspek bayi dan anak HIV positif melibatkan penggunaan kewaspadaan standar. Setelah itu ada rujuk ibu dan bayi ke ahli gizi. Setelah itu penyakit HIV adalah kondisi kronis. Setelah itu masalah keperawatan yang terkait dengan infeksi HIV pada anak. Pertama yaitu masa bayi, tidak dapat memahami konsep penyebab dan penyakit dan kematian. Setelah itu bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tua. Setelah itu anak usia dini. Anak usia dini yaitu kekhawatiran berpusat di sekitar tes dari prosedur medis. Setelah itu anak usia pertengahan, anak-anak mulai mengerti ada yang salah. Pada usia 10-11 tahun, pahami bahwa kematian itu permanen dan universal. Terus takut dikucilkan dan ditolak. Setelah itu rasa bersalah tentang asal penyakit. Setelah itu pada remaja. Pada remaja itu diagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, penarikan diri, dan ketakutan ditolak oleh teman sebaya. Setelah itu terjadi gangguan dalam membentuk hubungan di luar keluarganya. Kecemasan dapat menyebabkan remaja sekolah yang depresi, isolasi, dan perilaku bertingkah. Setelah itu aspek keperawatan pada anak dengan HIV atau AIDS. Pengkajian keperawatannya yaitu identitas yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, setelah agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, diagnosa medis, dan nomor MR. Setelah itu ada keluhan utama, biasanya yaitu sesak nafas, demam lebih dari 3 bulan. Setelah itu ada diare dan infeksi mulut dan tenggorokan. Setelah itu ada riwayat kesehatan, RKS atau riwayat kesehatan sekarangnya yaitu sesak napas, batuk-batuk, nyeri dada, dan demam, mual, dan diare serta penurunan BB. RKD atau riwayat kesehatan dahulu adalah riwayat menggunakan
narkotika suntik, seks bebas. Setelah itu ada riwayat kesehatan keluarga, ada anggota keluarga yang sakit ini. Setelah itu ada pengkajian pola aktivitas sehari-hari, pola persepsi dan tata laksana hidup, pola nutrisi, yaitu turun nafsu makan, mual muntah, pola eliminasinya itu diare, feses encer, pola istirahat tidur, gangguan karena gejala demam, pola aktivitas latihan mengalami perubahan. Setelah itu kita masuk ke dalam diagnosa. Diagnosa pertama yaitu ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi, yang mana intervensi yang diberikan yaitu manajemen jalan nafas. Setelah itu ada diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis, yang mana untuk intervensi yaitu manajemen nyeri. Yang ketiga ada hipertensi yang berhubungan dengan proses penyakit, yang dimana intervensi yaitu manajemen hipertermi. Terima kasih, itulah penyampaian materi tentang ASKEP HIV pada anak dan remaja. Terima kasih.